Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, para asatidah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, semoga menjadi pertemuan iman terbaik untuk terus mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha baik di kehidupan kita, yang semoga Allah menganugerahkan kita di bulan terbaik ini pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa keluar dari Ramadan tahun ini menjadi alumni-alumni terbaik. Andaikan ini menjadi Ramadan terakhir buat kita semua, karena setiap Ramadan menyapa kita, kata Kordowi, kita kadang selalu kehilangan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita. Di Ramadan sebelumnya mungkin kita kehilangan orang tua, pasangan, anak, Bu ya. Bahkan boleh jadi ini Ramadan terakhir buat kita, dan setelah itu kita pulang menuju Allah. Maka mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik yang bisa mengantarkan kita menemukan kehidupan terbaik setelah kematian kita nanti, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, karena ini kajian Ramadan ya Bu, kita terputus dulu bahasan terkait dengan fiqhus sa'adah ya Bu, fikih membangun kebahagiaan. Kan kita masih membedah tentang bagaimana kita membangun kebahagiaan. Kita sudah bahas bahagia dengan ridho, bahagia dengan sabar, bahagia dengan tawakal Bu ya, sudah kita sampaikan. Hari ini kita loncat dulu kajian kita untuk munasabah terkait dengan bulan Ramadan. Baik, tema kita Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, hari ini adalah bahagia bersiap pulang. Masih terkait dengan bab bahagia sebetulnya. Pertanyaan terbesarnya adalah kenapa kita membahas bab pulang, Bu? Seakan-akan pulang ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada 3 alasan Ibu dan Bapak sekalian kenapa kita harus membahas bab pulang. Alasan pertama, karena kehidupan kita ini akan berakhir dengan pulang. Akan berakhir dengan pulang. Tidak ada di antara kita yang Allah ciptakan tinggal di sini untuk selamanya. Setiap kita sudah punya jadwal pulang. Angkat tangan Ibu dan Bapak yang merasa yakin akan di sini selamanya. Ini wajah-wajah yang segera. Betul kan Bunda? Nggak ada yang akan tinggal selamanya. Kenapa? Karena Allah tidak menakdirkan kita, menciptakan kita untuk tinggal di sini selamanya. Kita sudah betul-betul ditentukan oleh Allah sebagai ketentuan yang tak bisa kita hindarkan, yaitu sudah punya jadwal kepulangan masing-masing. Walaupun kapan kita pulang, ini betul-betul rahasia Allah. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Atau saya yang duluan mengantarkan jenazah Bapak dan Ibu. Alim eleh. Ya.
Ya ibarat putaran matahari Bapak Ibu sekalian ya, dia terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Ibarat aliran air Pak, dia bermula dari mata air ya dan akan berakhir di muara. Kita juga berawal dari ketiadaan, kemudian ada, kemudian tiada. Sama Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, siapa kita 50 tahun ke depan? Siapa kita 50 tahun ke depan Bapak Ibu? Mungkin kita sudah tidak ada, dan dipastikan wajah-wajah ini sudah tidak ada. Iya Pak ya. Yang tersisa hanya nama di batu nisan Pak, dan orang-orang sudah mulai melupakan. Makanya saya sering katakan kepada Bapak Ibu sekalian, di hari kematian kita Pak, mungkin ada orang yang ingat kita, tapi hari kedua, hari ketiga orang sudah mulai banyak melupakan kita. Lalu kenapa kita ketika beribadah ingin mendapatkan sanjungan dari mereka? Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Saya menjadikan kalimat ini Bu untuk menjaga keikhlasan dalam beramal itu. Kenapa kita selama ini capek-capek ketika membangun ketaatan ingin mendapatkan sanjungan, padahal di jadwal atau di waktu kematian kita, hari kedua, hari ketiga orang sudah mulai melupakan kita itu. Betul ya? Justru yang akan terus menjaga kita sampai nanti kita pulang ke surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan begini Bapak Ibu ya? Karena memang ini salah satu penyakit ya Pak. Beragama manusia modern itu adalah merasa tidak sempurna kebaikannya kalau belum publikasi itu. OTW sahur Bu ya. OTW taraweh Pak. Jangan dulu telepon sedang di rakaat kedua taraweh sana Pak. Ya Bu ya gitu. Alhamdulillah taraweh malam ini nikmat sekali. Kita di status Facebook kata gitu Bapak Ibu. Ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang khawatir justru menghilangkan keikhlasan di dalam beramal Bu. Padahal Ibu dan Bapak sekalian, justru saum itu satu-satunya amal yang efektif untuk membangun keikhlasan Bapak Ibu. Saya katakan ya, tidak ada ibadah yang paling indah membangun sebuah keikhlasan kecuali saum. Pertanyaannya, benar nggak saum itu ibadah yang paling efektif membangun keikhlasan Bapak Ibu? Benar tidak? Apa buktinya itu? Makanya ironis kalau orang melaksanakan saum Pak, tetapi dia tergerus keikhlasannya, selalu ingin mendapatkan pujian dari selain Robnya itu. Padahal dia sedang membangun dan sedang melaksanakan ibadah, yang ibadah ini paling efektif membangun keikhlasan. Penjelasannya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, Allah berfirman, as-saumu li wa anna ajjibihi. Kata Allah, saum itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Ibu bapak sekalian, Allah mengatakan saum itu untuk aku Pak, itu maknanya dua. Kata Qardawi rahimahullah itu. Ada berapa Bu? Kan kata Allah, illa saum fa innahu li wa anna ajjibihi. Saum itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Nah pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan kalimat Allah saum itu untuk aku Bu? Itu maknanya dua Pak. Mana yang pertama adalah memang satu-satunya ibadah Pak yang kita persembahkan untuk Allah cuma satu, yaitu saum. Sementara ibadah yang lain untuk siapa? Bapak Ibu, ibadah yang lain untuk siapa? Untuk kita sendiri loh Bapak Ibu. Allah sampaikan itu dalam hadis kursi. Jadi ketika kita melaksanakan saum, kita sedang memberikan hadiah spesial kepada Allah ya Pak. Gitu. Makanya sebetulnya tidak semua ibadah itu untuk kita, ada ibadah untuk Allah. Maksudnya ada persembahan terindah kita untuk Allah, yaitu saum Pak itu. Wa anna ajibihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Balasannya apa? Tidak ada rincian, tidak ada penjelasan, tidak ada batasan. Maka saum ini adalah ibu bapak satu ibadah yang bisa menghadirkan banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena balasannya tidak ada batasan. Ibu-ibu di sini sedang membutuhkan keajaiban nggak dari Allah Bu?
Ada nggak yang sedang ibu pinta sama Allah? Nggak usah dijawab, Bu. Kelihatan wajah-wajahnya. Wajah-wajah banyak permintaan begini. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau ingin kita ini mendapatkan banyak pengabulan dari Allah, Pak, maka pintalah dalam keadaan sedang saum. Makanya Bapak Ibu coba lihat kurikulum Ramadan itu kan Al-Baqarah 183 sampai 187 kan, Bu ya? Itu kurikulum Ramadan pada Al-Baqarah. Coba kira-kira 186 bicara apa? 186-nya itu. Ayo Bu Ira apa? Coba. Cuma 7 ayat loh, Pak. Cuma 5 ayat yang Allah susun di dalam Al-Quran untuk memandu Ramadan kita. Disebut dengan kurikulum Ramadan. Al-Baqarah 183 sampai 187 itu, Pak. Cuma itu Bapak Ibu yang memandu Ramadan kita itu di dalam Al-Quran. Nggak ada yang lain. Coba kira-kira yang 186-nya bicara apa? 186. Saya tahu ibu-ibu sudah hafal, cuma tawadu ini, Bu. Saya tahu itu, ya. Ya. Tuh, kan betul Bu Ira ya. Tentang Bapak apa Bu Ira itu? Doa kan? Tuh. Saya tanya kepada Bapak Ibu. Dari 5 ayat yang memandu Ramadan kita, kenapa Allah memasukkan bab doa itu, Pak, di kurikulum Ramadan? Karena tidak ada aktivitas terbaik sepanjang Ramadan adalah kecuali berdoa, Pak. Kenapa? Karena doa-doa yang kita panjatkan saat Ramadan itu, Bapak Ibu, akan mendapatkan pengabulan. Bahkan la turad, kata Nabi, tidak akan ditolak itu. Coba ibu-ibu Abi dan Ros. Kata Nabi ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan ditolak. Pertama, orang saum. Yang kedua, hadisnya ini hadisnya Muslim ya, satu paket. Ada 3 kan? 1, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir, orang yang sedang saum. Yang ketiga, al-madlum, orang yang sedang dizolimi itu. Itu kata Nabi la turad, Pak. Enggak mungkin ditolak doanya itu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin dipercepat, Pak, pengabulan doa, pemimpin tidak, saum tidak, pilih nomor 3 itu. Ya. Bapak Ibu ya, masanya ini menarik Bapak Ibu. Ada kalimat alladu ta'am al-ju'. Menu ternikmat makan itu adalah rasa lapar, Pak. Alladu ta'am al-ju'. Menu ternikmat makan itu adalah rasa lapar. Apapun yang kita makan ketika lapar terasa nikmat, Bu. Ya walaupun goreng ayam, sate, soto itu lah begitu. Makanya kalau Bapak Ibu bertanya, Ustadz, abi teh hoyong tuang raos tong kuliner kaditu kadieu Bapak Ibu. Saum itu. Dah kita mah Pak ya, kalau kita lihat bagaimana pola makan Nabi, satu simpel makan Nabi itu, Bu. Ieu mah rudet, rumit kira, Bu. Restoran nunggu sampai berjam-jam. Orang Bandung ka Bali demi mendapatkan bebek apa itu? Apa di Bali itu, Bu? Iya. Orang-orang luar Bandung datang ke Bandung hoyong mendapatkan cereng Bandung, Bu ya. Ngelariat pisan itu. Udah banyakin saum. Ini syariat loh Bapak Ibu. Maka saum itu kan seni menikmatkan makan, Pak, itu. Karena tuh Bapak Ibu ketika kita makan menjelang maghrib itu ketika lapar nikmat tidak? Itu. Yang kedua kata Nabi, li shaim farhatan. Bagi yang saum akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama inda fitrihi, ketika berbuka. Makanya kalau Bapak Ibu ingin bahagia tong healing ka ditu ka dieu, Bu. Saum itu. Ini syariatnya loh. Karena kata Nabi orang yang sedang berbuka pasti bahagia, Bu, perasaannya dan nikmat makannya itu. Walaupun setelah makan ibu rudet deui teu naon. Gitu. Ya. Pasti nggak, Bu, orang yang berbuka itu bahagia? Pasti nggak nikmat makannya? Itu syariat saum. Maka saum 1
Seni menikmatkan makan dan seni membahagiakan perasaan tuh Bu. Ya maka itu dia healing we Bapak Ibu sekalian. Ini jamaah berapa? Ustaz abi hoyong ka ieu, hoyong ka ieu, hoyong ka ieu. Jadi dalam persepsi mereka yang disebut bahagia teh kudu healing ka ditu ka dia gitu. Saum itu Pak. Karena ketika kita berbuka pasti nih bahagia walaupun setelah itu udah begitu ya. Tapi betul ini janji Rasulullah Bu. Orang yang saum pasti nikmat makannya dan pasti bahagia perasaannya. Makanya kalau ingin nikmat makan tong kuliner kesana kemari saum. Kalau ingin bahagia perasaannya saum tong healing ka ditu ka dia Bapak Ibu sekalian. Ustaz abi hoyong ka Pangandaran, hoyong naon Ibu, hoyong happy cenah Bu. Pasti tidak happy. Belum tentu. Bu. Nu lain mah Bu, lari-lari di pantai mah ngambang ke tengah Bu ya. Ini sama Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini resep kita Bapak. Nabi itu kalau makan Pak, coba Bapak-bapak jujur-jujuran lah. Lihat pola makan Nabi. Kesimpulan sama, simpel Nabi itu, tidak rumit, betul Bu? Tidak bermimpi ingin makan bla bla bla. Nabi itu kalau makan, kalau ada makan, kalau tidak ada itu Nabi itu Bu. Kalau Nabi suka dimakan, kalau tidak suka Nabi tidak dimakan. Itu Nabi simpel sekali. Kita Bu gerak. Sekarang sudah mulai 10 hari kedua itu Bu. Orang banyak migrasi itu makan itu. Dari rumah kemana? Wah ke restoran Pak. Itu nunggunya kan Pak ada demi mendapatkan meja Bu harus datang jam 4 sore demi mendapatkan meja loh, dan itu banyak sekali. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Makanya saya katakan tadi Ibu Bapak kemarin di Hotel Horizon Bu, jihad terbesar ibu-ibu sepanjang Ramadan itu adalah at-tajdid al-isna fil ma'kulat wal mashrobat li'ailatiha. Jihad terbesar ibu-ibu sepanjang Ramadan adalah menciptakan menu-menu makanan yang variatif setiap hari untuk keluarga agar tidak merasa bosan. Saya ulang ya Bu ya. Jihad terbesar ibu-ibu sepanjang Ramadan adalah menciptakan menu-menu makanan yang variatif setiap hari untuk keluarga agar merasa tidak bosan. Karena kalau keluarga sudah bosan makan di rumah, pindah kemana? Pindah keluar ya Pak. Kalau pindah keluar apa yang korban Bu? Waktu korban, biaya korban, maghrib korban, isya korban, taraweh korban. Maka keberhasilan kita ini Ramadan tergantung ibu-ibu tuh. Iya betul itu. Iya magera ibu-ibu Bu demi mengejar ini Pak setoran hataman angan kacang dihanetkeun dan kacang Bu itu. Mereka garing itu. Ibu nata masak nuju ngejar setoran hataman Bu. Itu angan kacang hari pertama memang ada kuahnya, hari kedua tos garing tuh Bu. Hari kedua tos tutung. Tapi enak gak Bu? Nah ini ibu dan bapak sekalian. Yang kedua, kenapa Allah di hadis qudsi mengatakan saum itu untuk aku? Satu kata Qardawi, memang itu adalah hadiah spesial dari kita untuk Allah, dan Allah akan memberikan balasan yang sangat spesial. Tapi yang kedua Bapak Ibu, apa kata Syekh Qardawi rahimahullah? Maksud Allah mengatakan saum itu untuk aku adalah karena ini saum Pak, ibadah yang hanya Allah dan kita yang tahu. Ini ibadah Bu spesial, hanya kita dan Allah yang tahu. Kenapa? Karena ibadah saum tidak ada tanda-tandanya. Hanya Allah yang tahu. Dan ibadah ini tidak bisa kita pamerkan kepada yang lain. Saya tanya Ibu Bapak, kalau kita sholat ada tandanya? Apa? Bisa kita pamerkan kepada orang lain? Bisa Pak. Sholat ruku kita yang lekoh ya Pak ya? Atau alhamdulillah tadi saya sudah tahajud nikmat sekali Pak.
Pakai dalil pabi ayyi ala rabbikum di Facebook kata gitu, Pak. Ada tandanya sholat ibu? Bisa kita pamerkan? Kalau kita sedekah ada tandanya? Ada. Uang ya bisa kita pamerkan? Kalau saum ada tandanya? Bisa kita pamerkan? Sok, tanda saum apa Bapak Ibu? Mata celong, bibir pecah-pecah. Itu bukan tanda saum, kurang gizi itu. Nggak ada tanda saum itu. Bisa kita pamerkan saum kita, Bu? Apa yang kita pamerkan Pak saum kita coba? Lelesna gitu. Nggak ada tanda-tanda saum. Itu apa, mulutnya bau. Banyak yang tidak saum lebih. Itu. Itu bukan tanda saum demi Allah Bapak Ibu sekalian. Itu juga bukan tanda saum Pak Sare itu. Itu Ustaz jadi begang. Terpercaya sekarang Bapak Ibu tanda saum jadi begang ya Pak. Kenapa? Karena kita setiap maghrib punya dalil kurma itu sunnah, geho itu wajib, bala-bala itu sunnah muakkadah, nggak mungkin begang itu. Nah ini ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan yang pertama adalah saum itu Pak, cara efektif membangun keikhlasan. Kenapa? Karena saum satu ibadah yang tidak ada tanda-tandanya. Yang kedua, kita tidak bisa pamerkan kepada orang lain. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang saum atau tidak ini, karena nggak ada tanda Pak. Bukan itu maksud saya. Demi Allah saum tidak ada tanda Bu. Pernah nggak Rasulullah itu membahas tentang tanda-tanda saum? Kan tidak ada Pak ya. Kalau sholat ada rukunya, ada sujudnya. Kalau sedekah ada uang yang kita berikan kepada al-fuqara wal masakinnya. Saum tidak ada Bu. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang saum, hanya husnudon aja, ya begitu. Karena tidak ada tanda gitu. Ini ibadah Bapak Ibu sekalian yang efektif membangun sebuah keikhlasan. Karena ibadah ini cuma kita dan Allah yang tahu. Nah ini ibu dan bapak ya, yang pertama terkait dengan kenapa kita harus membahas bab pulang, karena kehidupan kita di dunia pasti akan berakhir dengan pulang. Betul Bapak Ibu? Makanya perlu nggak kita membahas bab pulang? Kalau kita tidak akan pulang, ngapain kita bahas bab pulang? Justru karena kita sama-sama sudah punya jadwal pulang, maka membahas bab pulang menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena demi Allah Bapak Ibu, membahas bab pulang tidak akan menyelamatkan kita dari kematian, tapi akan menyelamatkan kita dari penyesalan setelah kematian. Soalnya Bapak Ibu, membahas bab pulang tidak akan pernah mencegah kita dari sebuah kematian, karena itu sudah menjadi sebuah ketetapan yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi membahas kepulangan akan bisa mencegah kita dari penyesalan setelah pulang. Makanya kita harus betul-betul membahas bab kepulangan ini, karena sama-sama kita akan pulang. Awas Bapak Ibu ya, pulang di sini bukan pulang ke rumah, awas ya. Sudah dia ngebahas pulang wae naon kayak gitu Bu ya. Kita sedang membahas akhirat. Walaupun tadi sudah kita sampaikan Bapak Ibu ya, kapan kita pulang ini menjadi rahasia Allah. Bahkan suami istri saja tidak bisa merencanakan untuk pulang bersama-sama. Memang mereka menikah di hari yang sama, tapi tidak bisa merencanakan pulang bersama-sama. Dan ibu pun tidak bisa memaksa suami untuk pulang sama-sama. Ayah omat setelah ibu meninggal 1 jam lagi ayah nyusul, boleh nggak itu Bu? Kan tidak bisa itu ya. Betul Bapak Ibu ya. Makanya ibu dan bapak dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suami istri pada akhirnya Pak akan berakhir di kalimat menangisi dan ditangisi itu. Salam Bapak Ibu. Walaupun suami istri hidup bersama-sama, pada akhirnya akan menuju berakhir dengan 2 kata, menangisi atau ditangisi. Kalau menangisi berarti kita kepergian, kehilangan pasangan karena pulang. Kalau ditangisi berarti kita yang pulang duluan. Betul Bu? Karena kita tidak bisa merencanakan untuk pulang bersama-sama. Ibu-ibu di sini pilih kata menangisi atau ditangisi.
Bu. Berarti Bapak duluan. Bios, Pak. Itu curhatan hati ketika sama jujur itu, Pak. Ya, begitu, jujur. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang duluan ya Bapak Ibu ya, yang meninggalkan pada akhirnya Allah akan tetap dipertemukan. Atur ayat 21, Ar-Ra'd ayat 23 menjanjikan kepada kita adanya sebuah pertemuan kembali bagi pasangan-pasangan yang sudah terpisahkan karena kematian. Atur ayat 21, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Atau Ar-Ra'd ayat 23, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an, adanya pertemuan-pertemuan pasangan setelah kematian. Ketika mereka dipisahkan di dunia oleh jadwal kepulangan. Maka siapapun yang duluan tidak jadi masalah Bapak Ibu ya. Bisa Ibu duluan, Bapak belakangan, atau Bapak belakangan, Ibu tidak masalah ya. Karena pada akhirnya semuanya akan kembali dipertemukan. Makanya Bapak dan Ibu, pertama saya katakan begini Bu, ya, mohon izin. Kenapa Allah ketika mempertemukan kita dengan pasangan itu disimpan di Ar-Rum ayat 21 Pak, tanda-tanda kebesaran Allah lah itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kenapa pertemuan kita Pak dengan pasangan di dunia itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Saya juga terkejut Pak dengan jawaban seorang ahli tafsir ini. Jawaban dia adalah karena seseorang yang Allah pertemukan dengan kita di dunia, itulah seseorang yang Allah rencanakan membersamai kita di surga tuh. Jadi kita sudah tahu siapa yang bersama kita di surga itu. Siapa Bu? Pasangan yang saat ini Allah pertemukan di mana? Di dunia Pak. Itulah seseorang yang Allah rencanakan bersama kita sampai ke surga. Ini kebesaran Allah bukan? Tapi Ibu tolong bilang ke Bapak, Pak Nukia surga teh gitu Bu. Wah Bu ya. Bapak tuh Bu, demi Allah, Bapak yang ada di sini dan yang tidak hadir yang menjadi pasangan Ibu, itu seseorang yang Allah rencanakan untuk bersama Ibu di surga loh. Jadi ini sudah tidak misteri Pak, siapa yang akan menemani kita di surga itu. Tapi saya tanya kepada ibu-ibu Bu, kalau Ibu nanti ke surga, ingin dengan Bapak atau dengan yang baru? Tuh baru iya mah. Sudah nggak usah dibahas lah Bu. Usah asa haroream yang Bapak deui cenah, aduh eta Pak. Asa bos. Tuh Pak tak curhat Pak kumaha itu? Bosan cenah. Nah, caruhat kieu Ibu. Makanya bagi yang saat ini sudah mendapatkan pasangan Pak, pasangan kita kelak di akhirat bukan sebuah misteri, sudah Allah pertemukan di dunia itu Allah sampaikan di banyak ayat dalam Al-Quran. Makanya wajar enggak pertemuan kita dan pasangan di dunia termasuk tanda-tanda kebesaran Allah? Karena seseorang ini tidak Allah rencanakan hanya bersama kita di dunia, tetapi dialah yang Allah siapkan untuk membersamai kita sampai. Itu tanda-tanda kebesaran Allah tuh. Makanya Ibu nanti ketika melihat wajah Bapak tuh, ini wajah surgaku gitu Pak. Berudet teh dengan bunyinya begitu. Ya? Oh iya betul Bu. Nanti tapi saya tidak akan bahas itu ya Bu ya. Nanti Ibu akan bilang begini, Pak nah kasih balas jika barong saya nah gitu tuh. Jadi ke sana ya. Baik. Itu Bapak Ibu. Makanya Pak, pernikahan kenapa di surat An-Nisa disebut dengan mitsaqan ghalidho? Ya kan? Di surat An-Nisa itu mitsaqan, perjanjian yang sangat, ikatan yang sangat kuat Pak. Itu maknanya dua. Makna yang pertama, kenapa pernikahan disebut dengan mitsaq al-ghalidh, sebuah ikatan yang sangat kuat? Karena ikatan itu, pernikahan tidak pernah terputuskan oleh kematian Pak. Karena pada akhirnya tersambung kembali di kehidupan setelah kematian. Makanya kuat ikatan itu.
Ibu makin tidak berselera begini, Bu. Ketika bersama Bapak lagi di surga ini. Dah yang nunu enggak. Itu yang pertama, Ibu ya. Karena ikatan ini tidak terputuskan oleh kematian. Keduanya dipertemukan kembali dan disambungkan kembali oleh Allah kelak di kehidupan setelah kematian. Mereka hanya dipisahkan oleh jadwal kepulangan yang tidak sama, Bu. Dan ketika dikembalikan dalam kehidupan, mereka dipertemukan kembali dalam hubungan suami istri bersama-sama kelak di surga itu. Makanya hebat pernikahan itu, Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka punten Ibu dan Bapak yang saat ini sudah kehilangan pasangan karena kematian, itu bukan perpisahan. Bukan perpisahan, Bu. So, saya tanya kepada Bapak Ibu, apa arti dari perpisahan? Al-firaq. Kata ulama, alladzi lam yazma'ani fil jannah. Perpisahan itu adalah dua orang yang tidak akan lagi dipertemukan kembali di surga. Sementara kita ada nggak pertemuan kembali? Maka bukan perpisahan, namanya apa? Intidor, penantian. Penantian itu akan berbuah pertemuan kembali kelak bersama-sama di surga. Itu. Walaupun nanti secara casing Ibu akan berubah, ya. Betul, Bu. Betul. Ya, asal dua-duanya soleh. Dan nanti Pak kita lihat di surat At-Tur ayat 21. Kalau kita punya keluarga yang salih, dia akan mengangkat kita ke derajat surganya itu. Dia akan jahit semua anggota keluarganya untuk sama-sama di surga yang sama setingkat dengan keluarga kita dalam kehebatan dalam keimanan kepada Allah tuh. Gitu Bapak Ibu sekalian. Namun yang kedua, Ibu dan Bapak, makna mitsaqan ghalidha itu adalah perjanjian yang kuat itu, Pak. Yaitu kenapa pernikahan disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat agung kokoh itu? Karena ketika kita menikah, seorang laki-laki berjanji dengan janji yang besar kepada Allah setelah mendapatkan kelimpahan amanah dari seorang ayah untuk menjaga istrinya dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Itu perjanjian yang sangat kuat dalam sebuah pernikahan. Makanya keberhasilan sebuah pernikahan itu adalah standarnya keluarga itu semuanya terbebas dari api neraka. Dan saya lihat wajah-wajah Bapak di sini adalah laki-laki yang sangat yang sangat memastikan keluarganya terbebas dari api neraka. Ini wajah-wajah di surga semua itu. Oh, Ibu jangan bilang prep, tahu Ibu. Ini Masya Allah itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita membahas bab pulang? Yang pertama tadi karena memang kehidupan kita akan berakhir dengan pulang. Tidak ada di antara kita yang akan tinggal selamanya di sini, karena Allah tidak menakdirkan kita untuk menciptakan kita tinggal selamanya. Setiap kita sudah punya jadwal kepulangan. Bahkan siapa kita 20 tahun yang kemudian mungkin sudah banyak yang tidak ada. Betul? Bahkan Ramadan tahun depan pun mungkin ada di antara kita yang sudah berpulang, Pak. Ramadan kemarin tahun 2025 ada beberapa orang-orang tercinta yang masih bersama kita menikmati indahnya Ramadan yang sekarang sudah tiada, betul? Bahkan boleh jadi Ramadan 2027 kitalah yang sudah tiada meninggalkan orang-orang tercinta itu. Sudah kelihatan beberapa wajah, 1, 2, 3. Masya Allah ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus membahas bab pulang? Ini masih alasan kenapa ya. Kenapa kita harus membahas bab pulang? Alasan yang kedua, karena boleh jadi ada di antara kita yang sudah sangat dekat dengan jadwal kepulangan, tapi merasa masih jauh dari jadwal itu. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang yang terlalai Pak untuk memikirkan jadwal kepulangan ini. Karena boleh jadi ada di antara kita yang sudah sangat dekat ke jadwal kepulangan, padahal dia masih merasa bahwa dia masih jauh dengan jadwal itu loh.
Tidak boleh ada di antara kita yang merasa masih jauh dengan jadwal kepulangan gara-gara masih sehat, masih muda. Kenapa? Karena semua umat Nabi Muhammad itu berada dalam satu takdir, Pak. Apa takdirnya? Ya'til mautal bagdah. Kadang dijemput kematian tiba-tiba. Itu semua umat Nabi Muhammad di hadis riwayat Imam Muslim. Jangan merasa masih panjang usia kita gara-gara masih sehat. Jangan merasa jauh kematian kita gara-gara kita masih muda. Kenapa? Karena semua umat Nabi Muhammad tersatu dalam satu takdir. Kadang Allah menjemputnya dengan tiba-tiba. Maksudnya dijemput kematian di saat sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian. Pernah nggak ibu dan bapak melihat ada orang-orang seperti itu, betapa cepat meninggalkan sampai tidak percaya, Ustadz, maknya kamari sarang abdi nyeblak gitu bu, kamari masih touring sarang abdi, kadang begitu nggak pak? Nah itu apa sekali. Kan saya sudah sampaikan kepada bapak ibu, ini adalah pengalaman saya di komplek pak. Saya punya ketua DKM ganteng, Dewan RI 1, masih muda, dokter, usia seperti saya masih muda ya bapak ibu. Nggak apa-apa tuh pak. Mana tidak ridho begitu ibu. masih 40 tahunan lah pak, ganteng-ganteng seperti bapak di sini, masya Allah lah ya. Ini wajah-wajah ahli surga semua, masya Allah ya. Itu pak habis sholat subuh kita ngobrol, bapak-bapak biasa kan pak ya, habis sholat subuh tuh ngobrol begitu. Setelah ngobrol kita jam 6 pagi keluar masjid untuk nyari sarapan bareng-bareng, nyari bubur dan kupat tahu waktu itu pak. Karena orang Sunda itu sarapannya kalau tidak bubur kupat tahu kan begitu, atau mau kodimahnya bubur, intinya kupat tahu, nanti cuci mulutnya seblak gitu bisa. Itu pak, setelah kita makan kupat tahu, kita ambil kupat tahu waktu itu 6:30 pulang kan bu ke rumah masing-masing. Dia ambil selang pak, menyebor halaman, terpeleset, jatuh, dibawa ke Islam, meninggal pak. Padahal usianya masih muda bu, 40 tahunan, pres, tidak punya penyakit. Tadi membahas tentang masa depan dakwah di komplek itu, karena orangnya visioner pak, bagus. Tidak ada bahasan tentang bab kematian, dan kita pun tidak bisa melihat, dan kita tidak melihat ada tanda-tanda kematian. Masya Allah itu bu. Ibu-ibu kira-kira pelajarannya apa bu? Pelajarannya jangan nyeram jam 6:30 itu. Masya Allah. Kan dia nyeram 6:30. Artinya bukan itu pelajarannya ibu, bukan. Kan begitu. Makanya bapak ibu, punten pak, tapi Allah maha baik ya pak. Maha baiknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala membagi usia kita dengan 2 periode kan, di surat Ar-Rum ayat 54 itu. Dan ini adalah salah satu cara Allah yang begitu maha baik kepada kita untuk mendeteksi tentang tanda-tanda kepulangan Pak ya. Ar-Rum ayat 54. Allah mengatakan thumma ja'ala min ba'di du'fan quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah du'fan wa syaiban. Nah itu. Iya, bismillahnya agak terlambat. Ayatnya sudah disampaikan. Jadi periode manusia itu Pak usianya dibagi 2 kan. Pertama, summa ja'ala min ba'di du'fan quwwah. Periode dari lemah menguat tuh, 0 sampai 40 tahun. Dari lemah menguat. Ini periode 0 sampai 40 tahun. Tapi ada periode kedua Pak, summa ja'ala min ba'di du'fah quwwah wa du'fan wa syaiban. Dari kuat melemah. Itu periodenya dari 40 sampai ke batas usia kita. Berapa batas usianya kata Nabi? 60 sampai 70 tahun itu. Jadi dari 0 sampai batas usia kita itu Pak, tidak satu periode, 2 periode. Periode lemah menguat, periode kuat melemah itu. Ya. Bapak Ibu sekarang sedang masuk di periode kemana ini? Periode kuat melemah, betul kan? Nah begitu. Dan pembatasnya itu Al-Ahqaf ayat 15, 40 tahun Pak. Itu pembatasnya. Pemisah periode pertama, pemisah periode kedua.
Antara periode pertama dan kedua dipisah, Pak. Itu pemisahnya di usia berapa tadi? 40 tahun, Pak. Maka siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun, dia sudah masuk periode kedua. Apa periode kedua itu? Dari kuat melemah. Fisik mulai dilemahkan, Bu ya. Kecantikan mulai dipudarkan, Bu. Kulit mulai dikeriputkan. Awal pernikahan ibu sama suami kan dijebet pipi kusum itu langsung kembalinya, Bu, awal pernikahan. Kalau sekarang dijebet 2 hari namanya kembali. Itu pun ada sisa gitu, ya. Gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Pak kita berhadapan Pak dengan slogan manusia modern, menolak tua itu, Bu. Saya berhadapan dengan jamaah, Pak, mereka betul-betul khawatir dengan masa tua itu, di mana Allah melemahkan. Karena masa tua itu adalah masa di mana kita banyak kehilangan sebuah keindahan, Bu. Ya kan? Fisik sudah mulai tidak indah, kulit sudah mulai tidak indah, Bapak Ibu. Banyak yang khawatir dengan masa itu sampai mereka bikin slogan menolak tua. Bahkan ada yang ekstrim menolak tua itu, Bapak Ibu, diganti semua itu. Ada itu, Bu, diganti itu. Kalau di kita mungkin belum lumrah ya, Pak. Di beberapa negara, Bapak Ibu, termasuk negara Asia, karena mereka khawatir masuk ke usia tua, karena usia tua itu usia banyak kehilangan sebuah sangat tidak suka. Padahal saya katakan kepada Bapak Ibu demi Allah, tidak ada fase yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita kecuali fase di mana kita sudah mulai menua itu. Itu fase paling membahagiakan. Coba saya tanya Bapak Ibu ya, saya tanya Bu, di luar sana banyak yang khawatir dengan masa tua sampai mereka itu betul-betul menolak tua. Padahal tidak ada fase kehidupan manusia yang paling membahagiakan kecuali ketika dia sudah mulai masuk ke fase menua. Alumni apa? Arum. Iya. Itu Al-Ahqaf ayat 15. Iya. Coba pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa usia menua justru usia paling membahagiakan? Padahal di luar sana orang banyak mengkhawatirkan itu. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Kenapa Allah itu sampai membuat kita melemah dulu Pak fisik ini sebelum kita pulang ke akhirat, kan begitu ya? Itu jawabannya 2 Pak. Jawabannya 2. Yang pertama, kenapa Allah merusak dulu, bukan merusak ya, melemahkan fisik kita di usia 40 tahun ke sana sebelum kita pulang, Pak? Karena Allah ingin mengistirahatkan kita dari banyak dosa sebelum pulang, Pak. Itu. Karaos gak Bapak Ibu? Karaos tuh. Sudah banyak dosa yang kita tinggalkan gara-gara fisik kita sudah mulai menua. Makanya ada kalimat Ustadz sanes teu hoyong tapi teu kiat cenah Bu. Kan begitu Pak ya. Ibu bapak di sini yang sudah usia 60 tahun ke atas, saya nggak yakin masih nongkrong di Dago sampai jam 2 pagi, Pak. Masuk angin itu, Pak, begitu. Saya termasuk yang merasa Bapak Ibu, saya sudah 40 nih Bapak Ibu sekalian, sudah banyak kenangan-kenangan tentang kenakalan yang sudah kita tinggalkan, Pak. Memori-memori kemaksiatan sudah kita jauhi gara-gara faktor itu kasih sayang Allah, Pak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalaulah ada hari terbaik dan terindah yang harus kita syukuri dan kita rayakan dalam hidup kita, bukan hari kelahiran dan hari pernikahan, tetapi hari yang kita lewati tanpa berbuat kemaksiatan. Dan pas tua paling memungkinkan menemukan hari-hari seperti itu. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu masih sehat, Pak, masih muda, masih cantik, masih ganteng, masih fresh, boleh jadi kita tidak menemukan momentum untuk berhenti dari dosa itu. Betul nggak Bapak Ibu? Coba lihat orang-orang yang saat ini sedang di puncak-puncak kesempurnaan fisik, mereka sedang menikmati hari-hari penuh kemaksiatan itu. Betul nggak? Kita sudah mulai nggak apa kita lah Bapak Ibu ya. Punten Bu Ira. Punten Bapak Ibu.
Punten saya bilang kita karena yang di sini kan yang datang masih di bawah 25 tahun Bapak Ibu ya. Kok Pak Ustadz? Nah ini Bapak dan Ibu, ini kasih sayang Allah loh Pak. Makanya kenapa wajar nggak disebut hari-hari paling membahagiakan? Karena Allah sendiri yang sudah mengistirahatkan kita dari banyak dosa sebelum pulang ke akhirat itu. Andaikan kita masih muda, masih fit, masih ganteng, masih cantik, mungkin Bapak Ibu tidak ada di masjid ini. Mungkin sedang menikmati hari-hari penuh dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika fisik kita melemah, tanda kemuliaan dari Allah. Allah sedang menghentikan kita dari banyak dosa. Makanya ketika saya kajian seperti ini, Bapak Ibu mulai melemah, jangan dibangunkan, itu tanda kemuliaan itu. Tanda kemuliaan. Ini kalimat Syekh Ratib An-Nablusi ya Pak. Jadi ternyata ketika orang mengkhawatirkan masuk fase tua, justru itulah yang paling membahagiakan. Karena Allah sudah menghentikan kita dari banyak kemaksiatan. Sudah banyak jejak-jejak dosa yang sudah kita tinggalkan. Yang saat ini kita betul-betul ingin berlari menuju Allah untuk memperbaiki segalanya Bapak Ibu ya. Itu usia ini Pak, usia apa namanya? Usia tua. Tapi Ustadz, kalau saya sudah tua bagaimana ibadahnya Bapak Ibu? Demi Allah Bu, ibadah tidak ditentukan oleh kekuatan fisik, tapi kekuatan hati Pak. Demi Allah Bapak Ibu sekalian. Andaikan ibadah itu ditentukan kekuatan fisik, siapakah yang akan ngaji pada hari ini? Siapa Bapak Ibu? Saya ulang. Kalaulah sebuah ketaatan ditentukan oleh kekuatan fisik, kira-kira pagi ini siapa yang akan kajian? Yang muda kan? Faktanya, halo. Aduh, asaku maaf aja. Betul kan Bapak Ibu ya? Kalaulah ketaatan itu ditentukan kekuatan fisik, siapakah yang mengisi saf-saf awal ketika sholat subuh Pak? Enggak, kalau kekuatan fisik loh Bu. Kalau kekuatan fisik menentukan sebuah ketaatan, yang menjezali saf-saf awal di sholat subuh itu adalah anak-anak yang usia 17 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Gitu Bapak Ibu ya. Faktanya siapa? Itu menunjukkan bahwa ibadah tidak ditentukan kekuatan fisik tapi kekuatan hati Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Ustaz, nanti kalau saya sudah tua bagaimana ibadah? Insya Allah Pak, ketika hati kita tetap dalam ketaatan, Allah akan bantu fisik kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang Allah syariatkan gitu. Justru sekarang yang fisik-fisik hebat di mana Bapak Ibu sekalian? Mereka sedang menikmati dunia bahkan penuh dengan kemaksiatan kepada Allah itu. Maka Bapak Ibu harus menjadi orang-orang yang paling bahagia saat ini. Tuh, enggak rudet Bapak Ibu ya Imam. Harus orang bahagia. Kenapa? Karena kita sudah masuk usia tua. Itu harus fase paling membahagiakan. Nah ini yang kedua Bapak Ibu. Kenapa Allah tuh melemahkan fisik kita di usia 40 tahun ke atas Bapak Ibu ya? Agar sebetulnya itu sinyal-sinyal dari Allah Bu, bahwa sudah sangat dekat dengan jadwal kepulangan. Makanya orang-orang Madinah itu Pak, Ahlul Madinah, kalau sudah masuk usia 40 tahun, mereka itu seakan-akan mendapatkan panggilan dari langit. Sudah sangat dekat jadwal pertemuanmu denganku itu. Seakan-akan Allah memanggil begitu. Sudah sangat dekat jadwal pertemuanmu denganku. Makanya Bapak Ibu silakan ke Madinah Pak. Orang Madinah itu kalau sudah usia 40 tahun Pak, ibadahnya itu betul-betul dia mulai berjarak dengan kesibukan-kesibukan yang tidak perlu di dunia Pak, dan mulai mendengami ibadah kepada Allah. Itu Ahlul Madinah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena usia 40 tahun ketika Allah melemahkan fisik kita, itulah sinyal-sinyal dari Allah sudah sangat dekat jadwal kepulangan Pak. Makanya Bapak Ibu, saya katakan berulang-ulang, siapapun yang sudah masuk fase atau usia 40 tahun harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Gak boleh belum menemukan Pak. Kenapa? Kesempatan sudah tidak banyak itu.
Kalau ibu dan bapak usia 17 tahun masih galau, bagaimana cara memetakan jalan ke surga masih wajar, karena kesempatan masih banyak. Tapi kalau usia 50 tahun masih galau Pak jalan ke surga, aduh ini khawatir, karena kesempatan sudah tidak banyak. Makanya mudah-mudahan Masjid Bumi Prima ini anugerah dari Allah Pak, ya, agar kita betul-betul bisa menemukan jalan pulang ke surga. Maka setiap ada program-program ketaatan di masjid ini, mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Demi Allah, pertemuan Bapak dan Ibu di komplek ini bukan sebuah kebetulan, karena tidak kebeli di komplek yang lain, walaupun iya mungkin Bapak. Semuanya ditakdirkan Bapak Ibu, direncanakan terbaik oleh Allah. Pertemuan kita di komplek ini adalah pertemuan dengan manusia-manusia pilihan terbaik dari Allah yang Allah himpun di komplek ini. Betul nggak Bapak Ibu? Karena dalam konsep kita tidak ada yang namanya kebetulan. Semua dirancang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pertemuan Bapak Ibu di komplek ini. Ibu Bapak menikah. Apakah pernikahan itu sebuah kebetulan? Bukan. Itu rancangan terhebat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagi Bapak anugerah, bagi Ibu karunia, musibah-musibah kumaha itu. Mulai curhat we dari tadi. Karunia. Nggak ada yang kebetulan Pak. Bahkan masjid ini pun saya yakin ini anugerah dari Allah agar kita bisa menemukan jalan pulang ke surga. Yuk Bapak Ibu, apapun program kebaikan di sini jangan ditinggalkan. Boleh jadi ini sinyal dari Allah untuk mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga. Karena usia 40 kalau belum menemukan jalan pulang ke surga itu musibah yang sebenarnya itu. Karena kesempatan sudah tidak banyak. Ibu-ibu yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun ke atas Bu, galaunya bukan galau karena patah hati, jangan Ibu ya. Galaunya karena belum banyak amal soleh, itu aja Bapak Ibu. Ini ada ibu-ibu usia 70 tahun masih galau gara-gara nonton drama Korea, gara Bu. Masih patah hati, terus lucu. Ibu ya. Ibu teh ceurik, ibu nah ceurik wae tadi sinetron cenah dizolimi itu apa pembantu coba majikan gitu. Nah ini ibu dan bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kita harus membahas bab pulang Pak? Karena boleh jadi ada di antara kita yang sudah sangat dekat ke jadwal kepulangan tapi merasa masih panjang. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian harus senantiasa memperbanyak ingat pemutus segala kenikmatan. Apa itu? Kematian. Kenapa Nabi bilang perbanyak Bu? Karena kita sering lupa Bapak Ibu sekalian. Sok Bapak Ibu ingat kematian ketika apa saja? Ayo. Ketika sakit terus, sedih terus, sok Bu. Apalagi coba Ibu? Kita mau kalau ke rumah sakit baru ingat kematian Pak ya. Ada yang meninggal baru ingat kematian Bu. Tetapi ketika nonton drakor Bu ya, ketika apa tidak ingat dengan kematian. Padahal kata Nabi, perbanyaklah ingat pemutus segala kenikmatan yaitu kematian. Kenapa? Ini tidak akan mencegah kita dari kematian, tapi pasti bisa mencegah kita dari penyesalan setelah kematian Bu. Kalau orang senantiasa ingat dengan kematian itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ini masih alasan kenapa Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus membahas tentang bab pulang Bu? Alasan pertama, karena kehidupan kita akan berakhir dengan pulang. Yang kedua, karena sudah ada dan sudah banyak di antara kita yang dekat dengan jadwal pulang tapi merasa masih panjang. Ini pengingat agar kita siap-siap. Maka usia menua sudah mulai muncul uban, kulit sudah mulai mengeriput. Itu adalah isyarat terindah dari Allah bahwa kita sudah dekat dengan jadwal pulang. Coba Bapak Ibu kalau tidak ada perubahan di fisik kita Pak, kira-kira Bapak Ibu sekalian kita akan dapat pengingat tidak Pak? Tidak akan dapat pengingat kan? Kalau tidak ada perubahan di fisik kita ini seakan-akan kita masih lama, tiba-tiba kita wabi topik wal. Nah itu. Oke. Yang ketiga Ibu dan Bapak sekalian, yang ketiga, kenapa kita harus membahas bab pulang Bapak Ibu sekalian? Bapak dan Ibu, kenapa kita harus membahas bab pulang di dunia Pak ya?
Karena masa depan kehidupan kita setelah pulang sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan sebelum pulang. Betul tidak? Masa depan kita setelah pulang sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan sebelum pulang. Saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, apakah akhirat kita misteri? Tidak. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Akhirat kita itu sudah jelas tidak misteri. Apa kata Nabi? Ahlul ma'ruf fi dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang baik di dunia, orang yang baik kelak di akhirat. Itu kata Rasulullah SAW. Makanya sebagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itulah kita merencanakan kehidupan di akhirat. Ahlul ma'ruf fi dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Karena orang yang baik di dunia pasti menjadi orang baik kelak di akhirat. Sebaliknya, orang yang buruk di dunia pasti menjadi orang yang buruk. Dan itu tidak bisa ini sebuah takdir yang mubrom, Bu. Tidak bisa diubah itu. Dan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Iya, Bu. Tetapi nanti itu bahasan tentang akhir ya, tentang akhir itu. Ya, makanya nanti kita bahas tentang akhir, Bu. Karena ada orang yang baik di awal tapi buruk di akhir, maka yang akan menjadi penentu adalah akhir, bukan awal gitu. Ya, Bu ya. Ustadz kalau begitu mah nanti aja saya mah akan insaf, akan tobat kalau sudah mendekati jadwal pulang. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak itu? Boleh, Pak. Ini dalilnya Al-Bukhari ini. Ada orang yang seumur hidup baik sampai jarak dia dengan surga itu kata Nabi 1 hasta. Tapi di ujung itu dia terpeleset, Bu, tersoledat, terkusruk dan terjalikeh berbuat kemaksiatan, ternyata dia ke neraka. Sebaliknya ada orang yang kata Nabi itu berbuat maksiat seumur hidup, maksiat terus. Sampai jarak dia dengan neraka itu 1 hasta, tapi di jarak di ujung itu fayamalu bi amali ahli jannah. Dia bertobat, dia insaf, dia hijrah, kemudian dia ke surga. Itu menunjukkan apa, Bapak Ibu? Yang Allah tentukan bukan awal, bukan tengah, tapi akhir. Ustadz kalau begitu saya mah nanti aja akan tobat kalau sudah dekat dengan jadwal pulang. Boleh nggak, Pak? Boleh, ini dalilnya. Ini dalilnya, Pak. Ustadz saya akan hijrah nanti aja kalau sudah sangat dekat dengan jadwal kematian. Boleh. Ustadz saya akan insaf, akan soleh kalau nanti sudah menjelang mau meninggal. Boleh. Ini dalilnya. Pertanyaannya, sudah tahu jadwalnya belum? Nah itu masalahnya. Kapan jadwal kitanya itu? Karena kita belum tahu jadwal kita, Bapak Ibu, maka jangan nunggu-nunggu. Jangan-jangan hari-hari ini ada jadwal kepulangan loh itu. Misalnya ibu punya data, saya itu pulang nanti 20 tahun lagi. Ah itu enak, Bu. Sok sekarang kamana jarambah sok. Memotoran pakai kacamata hidung sok. Sok enggak itu. Sok silakan tuh, Bu. Nanti menjelang kematian baru kita bisa begitu bisa. Asal kita sudah tahu pasti kapan jadwal kepulangan kita. Makanya apa kata Hasan Al-Basri? Boleh nggak kita berbuat maksiat? Boleh. Tapi kita harus bikin perjanjian dengan malaikatul maut. Itu kata Hasan Al-Basri, Pak. Bikin perjanjian hitam di atas putih. Jangan dulu cabut nyawaku sebelum aku bertobat, Pak. Sok Bapak Ibu bikin dulu ini kesepakatan, sok. Bicara ke malaikatul maut itu. Itu kata Hasan Al-Basri loh, Pak. Kan beliau itu mengatakan seseorang boleh berbuat maksiat dengan 5 syarat kan? Dengan berapa, Bu? Dengan 5 syarat itu. Syarat pertama, Bu ya, cari tempat yang Allah tidak lihat gitu. Itu syarat pertama itu, Pak. Tuh kan pasti di mana pasti gitu ya, Bu ya. Syarat yang terakhir adalah bikin kesepakatan dengan malakul maut. Jangan dulu cabut nyawaku sebelum aku bertobat. Karena kemaksiatan kita di awal dan di tengah tidak ada artinya kalau kita tutup dengan taubat, Pak. Kita akan ke surga pasti itu. Cuma masalahnya kapan jadwal kitanya itu. Karena kita tidak tahu jadwal kepulangan, Pak, maka Bapak Ibu istiqomahlah sejak saat ini. Karena boleh jadi ini adalah hari-hari terakhir sebelum kita
pulang itu Bapak Ibu sekalian. Karena usia tidak ada yang tahu itu. Betul Bapak Ibu? Makanya apa kata ulama? Ini Bapak Ibu konsep kita. Karena kita tidak tahu jadwal kepulangan kita kapan. Kalau aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke surga, istiqomahlah dan jangan berubah. Istiqomahlah dan berubah. Tapi kalau aktivitas kita hari ini membawa kita ke neraka, cepatlah berubah kemudian istiqomah. Itu rumusnya. Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya. Kalaulah kehidupan kita saat ini mengantarkan kita ke surga, istiqomah dan jangan pernah berubah. Namun kalau kehidupan kita hari ini membawa kita ke neraka, cepat berubah kemudian istiqomah. Karena boleh jadi ini hari-hari terakhir yang kita miliki, Ibu. Itu. Boleh jadi Bapak dan Ibu di bulan-bulan selanjutnya sudah banyak yang saya tidak lihat, Ibu. Kalau saya mungkin masih aman ya Pak itu. Ibu mulai nggak ridho begitu. Itu nggak ridho gitu. Tapi Ibu nolong begitu banyak sehingga terido Ibu ya ke Ustaz. Tapi begitu Bapak Ibu ya, Masya Allah. Saya kemarin sebelum Ramadan Pak kehilangan kakak, usianya masih muda Bapak Ibu sekalian ya, beberapa tahun di atas saya itu. Sebelum kemarin Ramadan itu. Bahkan Ramadan kemarin Pak, Ramadan tahun lalu Pak, 10 hari pertama Pak, saya kehilangan 5 ketua DKM di Bandung. Ramadan kemarin Bapak Ibu sekalian. Usia-usianya masih muda, masih 5 ketua DKM Pak. Punten sih ketua DKM siapa Pak? Itu Bapak sekalian. Saya menyolatkan 3 dan 2 tidak Pak, karena saya sedang ada di luar itu, sedang ada kesibukan tuh. 3-3-nya saya solatkan. Itu Pak dalam jangka seminggu 5 ketua DKM di Kota Bandung Ramadan kemarin Pak itu berpulang itu. Ya. Siap-siap Pak ya mungkin Pak. Bapak Ibu ya, aduh Masya Allah. Nah ini Ibu dan Bapak ya, ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Karena kita tidak tahu kapan jadwal kepulangan, maka istiqomahlah dari sekarang dan jangan pernah lagi berubah. Punten Bapak Ibu sekalian, bagaimana masa depan kita setelah pulang ditentukan aktivitas kita sebelum pulang. Kenapa? Karena orang yang baik di dunia pasti menjadi orang yang baik kelak di. Ketika ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana supaya saya itu menjadi orang terbaik kelak di akhirat? Jadilah orang terbaik di dunia, Pak. Itu tidak akan pernah berubah, Bapak Ibu. Rumusnya itu. Ustadz, saya mah terusnya maksiat, kan hari masa depan makumaha Allah. Tidak boleh begitu. Kalau dia menjadi orang yang buruk di dunia, pasti menjadi orang yang buruk di akhirat. Pasti begitu itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Ibu, kalau di dunianya begini, pasti di akhiratnya begitu. Betul Bu? Kenapa Ibu di akhirat begitu? Karena di dunianya begini. Jangan begini agar tidak begitu. Karena begitu itu gara-gara ibunya di sini. Itu maksudnya naon, Bu. Ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah kita mengatakan Pak kumaha engke itu, Bu. Karena akhirat tidak misteri. Semua itu jelas. Kenapa? Karena akhirat itu adalah merekam jejak-jejak kehidupan kita di dunia dan tidak akan pernah jauh dari itu, Pak. Orang-orang saat ini Pak sedang berbahagia dengan kemaksiatan, Pak. Mencuri dan lain sebagainya Pak Ibu ya. Itu sudah kebayang Pak, masa depan akhiratnya bagaimana itu. Biarlah kita ini berlelah-lelah di dalam ketaatan karena kita sedang membangun istana kebahagiaan kelak di surga. Dan jangan pernah tergoda dengan orang yang saat bersenang-senang dalam kemaksiatan, karena mereka akan menjadi orang penderita kelak di akhirat itu. Salam Bapak Ibu. Jangan pernah merasa lelah dengan ketaatan di dunia, karena kita sedang membangun istana kebahagiaan di surga. Dan jangan tergoda dengan kesenangan dalam kemaksiatan di dunia, karena orang-orang seperti itu pasti akan merasakan penderitaan kelak di akhirat. Betul Bapak Ibu? Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketaatan itu melelahkan tidak? Kalau kemaksiatan menikmatkan, Pak. Tidak ada kemaksiatan yang tidak nikmat itu. Semua itu betul-betul menjanjikan sebuah kenikmatan kemaksiatan. Sementara ketaatan
melelahkan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, pilih mana? Pilih nikmat dalam kemaksiatan atau lelah dalam ketaatan? Kenapa, Bu? So, kenapa kita tidak memilih nikmat dalam kemaksiatan malah lelah dalam ketaatan? Karena rumus sudah jelas ya Pak. Bagaimana orang yang taat di dunia, bagaimana masa depannya sudah jelas Bu. Dan bagaimana orang yang nikmat dan kemaksiatan masa depannya sudah jelas. Itu Bapak Ibu sudah jelas. Makanya kata kata Yahya bin Mu'az, Bapak Ibu sekalian, lelah dalam ketaatan itu sementara, dia akan hilang, akan berganti dengan kebahagiaan selamanya di surga. Lelahnya hilang, tapi kebahagiaannya abadi sampai ke surga. Kemaksiatan, kenikmatan sesaat, tapi penderitaannya Pak tidak akan berujung di neraka itu. Itu kalimatnya. Makanya ciri orang bertakwa itu Bapak Ibu dua setidaknya itu. Yang pertama adalah tidak terpesona dengan keindahan dunia ketika keindahan dunia merusak keindahan akhirat Pak. Itu ciri orang bertakwa Bapak Ibu. Dia akan bersenang-senang dengan dunia ketika kesenangan dunia tidak merusak kesenangan akhirat Pak. Ada nggak Bapak Ibu di luar sana orang yang bersenang-senang dengan dunia tetapi merusak keindahan akhiratnya? Banyak. Itu bukan ciri orang bertakwa itu. Dia tidak akan terpesona dengan keindahan dunia ketika keindahan dunia merusak keindahan akhirat. Ya Bu? Dia tidak akan korupsi, tidak akan apa. Korupsi itu kan keindahan dunia, betul? Tapi pasti nggak merusak keindahan akhirat. Makanya kenapa Bapak-bapak di sini tidak korupsi? Belum ada kesempatan itu. Enggak Pak, ini orang-orang ahli surga semua ini Bu. Tidakkan Bu itu. Buat apa kita mengejar kesenangan di dunia kalau membuat kita berujung penderitaan kelak di. Yang kedua Pak, ini ciri orang bertakwa. Dia tidak mengambil yang halal ketika yang halal itu membawa dia kepada yang haram. Contoh begini Bu. Ibu beli mobil misalnya 100 miliar, halal enggak? Tapi dengan mobil 100 miliar itu ibu jadi sombong, ibu jadi angkuh, ibu jadi pamer, ibu jadi merendahkan orang lain. Itu haram tidak? Itulah alasan kenapa saya tidak beli mobil 100 miliar. Ibu suudon. Saya tidak beli itu Pak, karena takut ketika membeli itu saya terjebak dengan banyak dosa. Pamer ya, merasa ujub, betul kan Bapak? Saya yakin Bapak juga begitu loh Pak. Tidak beli yang 100 miliar itu mobil itu, ya. Nggak usah curhat Bu. Itu ciri orang bertakwa Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya Bapak Ibu coba lihat di surat Al-Nasr, Bu. Ketika kita mendapatkan keberhasilan, keuntungan, kesuksesan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, bertahmidlah dan beristighfarlah. Kalau keberhasilan dengan tasbih nyambung tidak Pak? Nyambung, iya kan? Kalau kesuksesan dengan tahmid nyambung tidak? Nyambung. Tapi apa sambungan keberhasilan, kesuksesan dengan istighfar coba Pak? Kan Allah memandu kita. Ketika kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, pandu dengan tasbih, tahmid dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pertanyaan saya, apa hubungan antara keberhasilan kita dengan istighfar itu? Tok Bu. Istighfar Bapak Ibu digunakan ketika apa biasanya? Ketika berbuat khilaf kan? Ini mah kita mendapatkan keuntungan, Pak, keberhasilan, kesuksesan. Kenapa harus istighfar? 3 alasannya Bu. Alasan yang pertama, Bapak Ibu takut ketika keberhasilan belum datang kita suudon sama Allah. Kita iraha beta berhasil, kita iraha beta sukses. Nah kita meniacan ayawa rezeki. Takut kita begitu kan Bapak Ibu ya? Betul kan? Kita mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan dari Allah gitu. Banyak gak orang-orang yang suudon kepada Allah gara-gara belum Allah buka pintu-pintu kesuksesannya? Banyak Bapak sekali. Ini kayaknya Allah hari-hari deh nggak ngejabah doa saya. Ini kayaknya Allah tidak menyembuhkan deh penyakit saya ini mah. Ini kayaknya tidak akan sembuh deh. Begitu banyak orang yang suudon sama Allah Pak, ketika keberhasilan belum
datang. Yang kedua, kenapa ketika kesuksesan datang Allah memandu kita untuk banyak beristighfar? Yang kedua, karena khawatir Pak, istighfar kita syukur kita tidak sebanding dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita itu. Makanya butuh karena khawatir syukur kita tidak sebanding dengan apa yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Bu, Pak, ada yang ngasih ke kita botol segelas air aqua. Kita bilang apa? Terima kasih. Besoknya dia ngasih motor, bilang apa? Terima kasih. Kan begitu Pak ya? Besoknya lagi ngasih mobil, bilang apa Bu? Sok. Makin dalam enggak? Besoknya lagi Pak ngasih rumah Pak di komplek Kota Baru Parahyangan, bilang apa? Makin dalam enggak terima kasihnya? Karena rumusnya makin besar pemberian makin dalam rasa terima kasihnya itu. Besoknya lagi dia bayarin semua hutang kita dan ngasih tiket haji Bapak Ibu. Coba, mungkin nggak Bapak Ibu akan nangis memeluk dia? Mungkin nggak akan mencium tangan dia? Padahal pemberian dia cuma 5 etagi acan Bapak Ibu. Ya, dikasih aqua nuhun, dikasih motor nuhun, dikasih mobil nuhun, terus dikasih rumah Bapak Ibu sok kumaha. Ya kan pasti begitu kan? Padahal pemberiannya terbatas cuma 5. Pertanyaan saya, apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita? Lalu bagaimana cara berterima kasihnya? Nah itu butuh istighfar tuh begitu Bapak Ibu. Khawatir syukur kita tidak sebanding dengan anugerah Allah kepada kita. Ada orang yang ngasih 5 saja, yang tadi itu Pak, beri acan ya tadi. Mungkin Bapak Ibu kan cium tangannya, nangis, ngegabruk, meluk Bapak Ibu ya, betul? Dalam sekali rasa syukurnya ketika besar pemberiannya. Sekarang saya tanya, apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita? Lalu bagaimana cara kita mensyukurinya itu? Makanya butuh istighfar enggak itu Bapak Ibu? Jangan syukur kita tidak sebanding dengan anugerah Allah itu. Nah itu Bapak Ibu. Ke orang saja kita bisa sujud syukur, cerik gara-gara mere motor tadi Pak. Allah sudah ngasih segalanya, malah kita tidak bagus cara bersyukurnya. Betul? Yang ketiga, kenapa kita harus beristighfar ketika Allah memberikan banyak kesuksesan? Li'anna ni'mah tajlibul ma'siyah. Karena kenikmatan kadang membawa kepada kemaksiatan. Karena kenikmatan kadang membawa kepada kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang terjadi dalam sebuah kenikmatan Bu? Sombong, takabur Bu ya, pamer, ujub, merendahkan orang. Itu banyak kemaksiatannya itu. Ustadz, bagaimana caranya agar kesuksesan kita tidak menjadi sebuah kemaksiatan? Bingkai dengan banyak istighfar. Itu Bapak Ibu ya. Makanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah itu Ibu dan Bapak dirahmati Allah, terkait dengan 3 alasan kenapa kita harus membahas bab pulang. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, kenapa akhirat disebut dengan pulang? Ini pertanyaan kedua. Tadi kan kenapa kita harus membahas bab pulang. Sekarang kenapa akhirat disebut dengan pulang? Betul Bu. Di surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum, dan hanya kepada kami kalian akan kembali atau pulang. Terus wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan pulang. Akhirat di dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah dengan pulang. Betul kata Bunda. Karena pulang bukan sekedar kita mau kemana, tapi kita berasal dari mana. Contoh nanti pas mudik, Ustadz Abi badai wangsul ke Garut. Berarti ibu bapak orang mana? Tasik gitu. Orang Garut gitu ya. Saya akan pulang ke Garut mudik ya Bu. Itu tidak hanya menjelaskan ibu mau kemana, tapi ibu berasal dari mana. Karena pulang itu menunjukkan kita berasal dari mana. Kenapa akhirat disebut pulang? Itu tanda kita berasal dari sana itu. Apa buktinya? Orang tua kita tercipta pertama kali di sana. Siapa? Adam alaihissalam. Dan kita Bani, jangan salah, itu Bani Israel itu. Bani Adam. Betul Bapak Ibu?
Maka orang yang meninggal jangan disebut telah pergi, tapi telah pulang. Apa Bu, jangan disebut telah pergi itu. Betul Bu? Kalau pergi mah Bapak Ibu dari asal kita menuju kemana, betul kan? Tapi orang meninggal mah dari mana menuju ke asal. Maka jangan sebut dia telah pergi, tapi dia telah pulang gitu. Orang meninggal itu. Karena kampung halaman kita yang sebenarnya itu di mana? Di akhirat, tempat pertama kali bapak kita tercipta, Adam alaihissalam, dan kita ini adalah anak cucu Adam. Jadi inilah wajah-wajah surga tuh ini Bu. Karena Adam tuh pertama diciptakan di mana? Di surga kan? Ini wajah-wajah surga Bapak Ibu yang sedang mengembara di mana? Di dunia. Saya tanya kepada Bapak Ibu, nanti ketika kita tidak bisa mudik Pak, ketika lebaran ke kampung halaman, sedih nggak? Sedih nggak Bapak Ibu? Sampai ada orang, Ustaz Abi tetesa lebaran, nah Ibu tetesa mudik gitu Bu. Sesedih apa nanti kita kalau tidak bisa pulang ke surga, coba Pak. Padahal kita ini adalah penduduk surga. Bapak kita di sana lahirnya itu. Bapak Ibu tidak bisa mudik ke kampung halaman, sedih. Sesedih apa nanti kita tidak bisa pulang ke surga, coba. Kata Nabi, kita di sini sedang ngapain Bapak Ibu? Di sini sedang ngapain? Abirus sabil, sedang mengembara. Tamu Bapak Ibu di sini itu, kita bukan tuan rumah di sini itu. Betul? Yang sebentar lagi akan pulang itu. Makanya seindah apapun dunia, dia hanya lukisan sederhana di atas kanvas yang tidak bisa menggambarkan indahnya surga. Itu pertama, ya. Saya ulang. Seindah apapun dunia, dia hanya lukisan sederhana di atas kanvas yang tidak bisa menggambarkan indahnya surga. Yang kedua, seindah apapun dunia, Bu, kita hanya tamu di sini, akan meninggalkan tempat ini dan kita akan pulang ke akhirat. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya saya tanya Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Kita di sini itu berarti orang asli, orang asing. Asli atau asing? Oh, jangan asling. Asing Pak. Yang terasa Bapak Ibu, terasa. Di sini tuh kita kan penduduk sini, bukan. Kita ini orang asing, bukan orang asli. Dan kita mah aslinya di mana? Wah, Bu, jangan di Garut, awas Bu. Di surga di Garut, Bu. Di sini kita sedang mengembara saja. Pertanyaannya, sama nggak kesibukan penduduk asing, penduduk asli? Beda. Kalau penduduk asli membangun segalanya di sini, karena dia orang sini. Kalau penduduk asing menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke sana, Bapak Ibu. Pertanyaannya, Bapak Ibu saat ini sedang sibuk yang mana? Membangun segalanya di sini atau menyiapkan bekal sebanyak-banyak pulang ke sana? Aslina itu Bu? Oh, aslina. Karena banyak loh Pak, orang yang bangun segalanya di sini sampai lupa waktu menyiapkan bekal pulang ke sana. Seakan-akan dia merasa orang sini itu. Ada nggak yang begitu? Bahkan demi membangun segalanya di sini, Pak, rela menghancurkan masa depan kampung halamannya itu. Ini orang nggak cerdas sekali itu. Makanya kenapa kita benci koruptor, Bu? Tengajak itu. Bagi-bagi. Itu Bapak Ibu sekalian ya, aduh, masya Allah, Bapak dan Ibu. Maka kesibukan terbaik kita di sini adalah bukan membangun segalanya di sini, tapi siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang sana. Sekarang pertanyaan saya terakhir Bapak Ibu, apa bekal terbaiknya yang harus kita persiapkan di sini untuk bahagia di sana itu? 3 Bapak Ibu sekalian. 3 ya. Saya dan waktu yang ini Pak, waktunya sangat terbatas sekali. Ada 3 yang harus kita persiapkan di sini untuk membangun istana kebahagiaan ketika kita sudah pulang ke sana. Kemana maksudnya? Ke akhirat itu, Pak, ke surga. Makanya nanti Pak, Bu, ada kalimat dari para ulama, Bapak Ibu sekalian, khudu ya, warji'u. Raihlah kemudian pulanglah, Bu. Kuraih dan kubawa pulang itu. Bukan aku. Ini kalimat para ulama, Bunda. Khudu warji'u. Ya betul. Ya, kuraih dan kubawa pulang. Maksudnya adalah jangan pernah mau pulang sebelum meraih apa-apa, Bu. Ya.
Jangan pernah berniat pulang sebelum meraih sesuatu, ya. Raihlah kemudian pulanglah. Ini contoh ngaji begini Bapak Ibu. Jangan dulu pulang sebelum meraih sesuatu. Bapak Ibu meraih apa? Ilmu, kan begitu kan? Tapi ibu dan bapak punya tugas loh setelah mendapatkan ilmu. Tugasnya apa? Liyuballighu asyahid al-ghaib. Hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang hadir punya kewajiban menyampaikan kepada yang tidak. Nah, itu kata Nabi, liyuballighu asyahid al-ghaib. Ibu setelah dapat ilmu punya amanah. Amanahnya apa? Menyampaikan kepada yang tidak hadir. Tapi masalahnya yang sering ibu sampaikan itu materinya atau fotona. Bu, ayo. Yang ibu share di media sosial itu foto atau ilmunya? Nah, itu sok salah share ya teteh. Ilmunya itu. Maka jangan pernah pulang ke akhirat sebelum meraih sesuatu di dunia. Karena raihan inilah yang akan mengantarkan kita bahagia setelah pulang. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah tubu ilallah, Pak. Pastikan ketika kita pulang sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Itu raihan terbaik Bapak Ibu sekalian. Apa kata Ibnu Fadl? Seburuk-buruk manusia yang meninggalkan dunia ini tanpa sempat mendapatkan ampunan dari sang pemilik dunia. Itu buruk. Saya akan kasih ibu sebuah kisah yang sangat singkat tapi paling menyedihkan. Kira-kira mau dengar nggak bu? Singkat banget tapi sangat menyedihkan. Inna rojulan, bu ya, ya'taqidu ayyatuba ghadan, summa yanumu wala yastaikid. Dah segitu. Singkat nggak bu? Sedih tidak? Ini kesedihannya lebih drama Korea loh bu. Inna rojulan ya'taqidu ayyatuba ghadan thumma yanumu wala yastaikid. Seseorang mengatakan saya akan tobat besok, kemudian dia tidur dan tidak bangun lagi itu bu. Sedih tidak bu? Nah itu ya, saya akan bertobat, saya akan hijrah besok, kemudian dia bismika Allahumma ahya, pas bangun mandro buka cina bu ya. Itu orang paling menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Karena tobat tidak boleh diengke. Ini raihan terbaik Bapak Ibu. Pastikan kita pulang dengan dosa-dosa yang sudah Allah termaafkan. Dan semoga Ramadan ini betul-betul memaafkan semua kesalahan kita. Bagaimana masa depan akhirat kita kalau kita pulang membawa semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan, coba. Apa kata Nabi bu? Nabi itu marah kepada Aisyah. Kan kata Aisyah, ya Rasulullah, matat pulanan waqad istirahat. Seseorang sudah istirahat karena sudah meninggal. Fagodiba alaih. Nabi marah itu dan kalimat itu. Karena Aisyah mengatakan seseorang sudah istirahat karena sudah meninggal. Nabi itu marah pak. Fagodiba Rasulullah. Kata Nabi, innama yastari man ghufirallahu. Orang yang istirahat itu bukan yang meninggal, tapi yang sudah Allah ampuni dosa-dosa sebelum. Nah itu Pak, itu istirahat namanya. Karena orang yang meninggal tanpa mendapatkan ampunan, dia tidak akan pernah merasakan istirahat. Hidupnya lebih menderita kelak di akhirat. Bapak Ibu ya. Makanya tidak boleh kita mengatakan dia sudah kembali ke peristirahatan terakhir. Atau rest area apa, rest area itu apa? Rest and nah itu ya. Seakan-akan meninggal itu adalah dia sudah kembali ke tempat yang kembali ke peristirahatan itu yang diampuni loh dosanya sebelum meninggal, bukan yang meninggal. Karena ketika dia pulang tanpa mendapatkan ampunan, nggak mungkin dia bisa istirahat. Hidupnya akan lebih menderita kelak di akhirat. Maka jangan pernah berani pulang sebelum mendapatkan. Pertama ini Bapak Ibu ya, karena waktu. Semoga Ramadan ini sekali lagi bisa mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah raihlah ampunan Allah Pak ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, raihan terbaik yang harus kita dapatkan sebelum kita pulang ke akhirat untuk membangun istana kebahagiaan di sana adalah
Kalau bahasa kita Bapak Ibu, ini bahasa Nabi ya. Sering kita ada, maksudnya apa bahasa sudah ya. Kalau bahasa di sini adalah yufaqihu fiddin tuh, Pak. Kita harus paham agama. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kenapa Pak kita harus paham agama? Karena syarat ke surga itu kan akidahnya benar, Pak ya, ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi, akhlaknya indah. Ini nggak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak paham agama itu. Ada nggak di surga itu orang yang akidahnya berantakan, Bu? Kalau di rumah ada kupu-kupu tandanya ada. Nah itu mau ke surga gitu teh. Ayah si genawa ayah pejabat. Nah itu Bu, eta kupu-kupunya rama-rama cenah Bu. Kalau masih percaya mau ke surga. Dari mana kita tahu itu salah? Dari yufaqihu fiddin, kita memahami agama. So saya tanya ibu-ibu, takbiratul ihram itu ada berapa cara yang Nabi ajarkan? Takbiratul ihram. 2 Bu ya, hadis sahihnya. 1 hadwa mankibaya sini. Yang kedua baina udunaini di sini, Bu. Dua-duanya adalah sahih, Pak. Walaupun kalangan ulama perdebatan mana yang paling kuat. Kalau saya Pak mengambil yang hadwa mankibaya sini. Jadi boleh 2, Bu. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jadi itu cara Nabi kan. Karena ada yang begini apa itu? Allahu Akbar. Diterima nggak seperti itu, Bu? Dari mana kita tahu itu salah? Dari yufaqihu fiddin. Makanya terus pelajari agama, Bapak Ibu, untuk membersihkan akidah kita, membenarkan ibadah kita, dan mengindahkan akhlak kita. Karena kata Nabi, yang paling banyak memasukkan ke surga itu adalah akhlak yang baik. Ini semuanya tak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak terus belajar memahami agama. Maka semoga Bapak Ibu ya, kita setiap minggu di sini Ibu ya, setiap hari Senin ya. Dan Bapak bisa hari apa Pak? Ahad ya. Terus istiqomah Bapak Ibu. Karena lingkar-lingkar iman seperti ini akan terus perlahan memperbaiki iman kita, memperbaiki ibadah kita dan akhlak kita itu. Semua tidak akan ada perbaikan kalau kita tidak melingkar iman dalam taman-taman syurfaqihu fiddin tuh. Ya. Ini raihan terbaik Bapak Ibu. Demi Allah, tidak ada orang yang amal diterima kalau tidak diilmui. Karena Islam itu kan agama ilmu, agama yang mengamalkan ilmu dan mengilmui amal. Ya. Senang ngaji Bapak Ibu. Dan terakhir, karena waktu Bapak Ibu ya, karena saya di jam 12 ada kajian di BJB Syariah ya. Jadi mohon izin, yang terakhir Bapak Ibu, raihan terbaik sebelum kita pulang adalah perbanyak amal soleh, Pak. Ini sebetulnya banyak tapi saya persingkat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ada nggak orang-orang yang setelah pulang itu menyesal, minta kembali ke dunia, ingin ngapain? Beramal soleh, Pak. Itu sekali ya. Makanya kalau kita kurang amal solehnya, kita nanti menyiapkan masa depan kepulangan kita untuk tidak bahagia, bahkan penuh penyesalan. Orang-orang yang setelah pulang ingin kembali ke dunia, nggak ada yang kenapa kembali ke India ingin nonton Persib, mual ayat tuh. Ingin ini, tidak ada apa itu. Bahkan ingin bangun bisnis, nggak ada semuanya. Satu-satunya yang Allah simpan dalam Al-Quran, keinginan mereka setelah pulang ingin kembali adalah ingin banyak beramal. Itu Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak banyak amal solehnya, kita sedang menyiapkan kepulangan kita untuk tidak pernah menemukan kebahagiaan, bahkan penuh dengan penyesalan. Oleh karena itu, satu, pastikan Allah mengampuni dosa-dosa kita sebelum pulang. Yang kedua, pahami agama kita Pak, agar semakin bagus imannya, semakin benar ibadahnya, semakin indah akhlaknya. Yang ketiga, isi hari-hari yang Allah masih anugerahkan kepada kita dan terus memperbanyak amal saleh. Raihan inilah yang akan mengantarkan kita bahagia setelah pulang. Wallahu a'lam bishawab. Punten tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Karena saya harus ke BJB nih Pak, mohon maaf Pak Haji, ada kajian pada zuhur ya. Enggak, silakan. Baik Bapak Ibu, kita dengan doa mungkin Pak. Baik. Sebentar Bapak Ibu sekalian, mari kita sampaikan dan ucapkan kalimat hamdalah seindah-indahnya.
Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dan terindah sepanjang hidup kami. Ramadan yang bisa mengampuni segala kesalahan, kehilapan dan kealfaan kami. Ramadan yang bisa mengabulkan doa-doa kami, mengijabah segala permintaan kami. Ramadan yang bisa mengangkat ujian-ujian kehidupan kami, mengakhiri kisah kesedihan kami dan mengawali cerita kebahagiaan kami. Semoga Ramadan ini yang sedang kami nikmati keindahannya menjadi Ramadan yang menumbuhkan kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin kau inginkan, semakin pantas kau cintai, semakin layak kau sayangi. Jadikan Ramadan ini ya Allah Ramadan yang mensakinahkan pernikahan kami, mensolehkan keturunan kami, memberkahkan rizki kami, usia kami, dan anugerah yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Semoga Ramadan tahun ini yang sedang kami nikmati segala keindahannya adalah Ramadan memantaskan kami untuk mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Andaikan sudah sangat dekat jadwal kepulangan kami dan Ramadan ini Ramadan terakhir buat kami, maka jadikan inna Ramadan yang mengantarkan kami pulang ke surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.